biar kita nih nggak salah begitu. Jadi ada orang bagi duit sama kita, ini tanggal bukan tanggal waktunya bagi duit. Oh ini tanggal 1 gajian, bagi. Oh iya ini dari gajian. Kalau nggak jelas, nah, ini harus hati-hati, ini duit apa begitu. Jangan udah yang penting duit, dah mau duit setan kek, duit jin kek, duit mamadi kek, nggak boleh begitu muslim, karena nyangkut sama ibadah kita. Nantinya kalau ibadah kita acak-acakan, usaha kita jadi acak-acakan, gara-gara begitu rugi kita, rugi, jadi bahaya. Orang ketulangan nggak perlu gede-gede, kecil sakit, apalagi segede gini, udah repot. Ini kita harus pahami, kata Imam Ghazali begitu. Imam Ghazali begitu. Kenapa jangan sampai kita bakal bermasalah begitu. Kalau kemudian kita dibagi halal apa haram begitu, dibagi nih, kalau kita termasuk orang fakir yang berhak disantuni, bolehlah kita ngambil itu. Kalau kita enggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Ghazali, bila Anda yakin 90% harta orang itu haram, maka yang Anda ambil dari tangan dia, meskipun kaya-kayanya yang dibagi sama gua barang halal dari kontrakannya, kaya-kayanya, tapi usahanya nggak ada lagi, cuman barang haram, yang kita ambil haram juga. Jangan begitu, jangan. Tuh yang Ghazali ngajarinnya, nggak usah dah, jangan, bahaya begitu bahasa beliau nih. Jadi repot nantinya begitu. Orang yang nggak punya usaha kecuali usahanya ngerampok, yang dia bagi sama kita, kita bisa duga mungkin ini dari warisan dia dari babanya, ada kemungkinan, cuman kecil. Jangan repot, nggak usah, udah bang buat yang lain aja begitu. Sebab nanti di neraka repot, di akhirat dia bakal narik kita begitu, narik kita. Boro di akhirat, di dunia korupsi kita dibagi, masuk juga kita, nyolong kagak kita dibagi. Kan bininya ibu rumah tangga, bininya masuk juga, padahal nggak ngapa-ngapa bininya, keseret aja. Tuh di dunia, apalagi di akhirat repot. Kita orang jangan asal, jangan kendala begitu gitu. Kenapa tuh jangan? Karena kebanyakan harta itu dalam dugaan kuat kita barang haram, nggak usah ambil. Sebagai bentuk warai, hati-hati di dalam kita beragama ini, bahaya. Termasuk mana yang haram yang jangan diambil daripada harta wakaf di luar aturan wakaf. Ini harta wakaf buat fakir miskin, kita bukan orang fakir miskin, ambil haram, nggak boleh. Jadi repot. Wakafnya buat fakir miskin, kita ambil, dosa. Bukan peruntukannya. Orang tanah aja begitu tuh, aspal tuh,
aspal jalan, namanya bina marga, dinasnya. Ada namanya jembatan, ini dinas pengairan dan jembatan. Lebih tuh aspal kita aspal juga nih jembatan. Korupsi, padahal kita sedekah karena menyalahi peruntukan. Makanya kadang ada jembatan itu lama sampai rusak tuh jembatan, belum dibener-benerin. Dalam aturan pemerintah tuh biasanya 100 meter dari kali itu urusan PU jembatan. Makanya kadang ini mau bagus, ini belum mulu. Ada ini udah bagus, ini belum, karena beda-beda. Beda pengaturan, beda-beda. Jadi kalau ada wakaf, tergantung wakafnya untuk apa. Kita makan, bahaya. Bahaya. Begitu, bahaya. Begitu. Harus jelas. Harus jelas. Begitu. Kalau kita mau santunan yatim gitu ya kan, santunan yatim, kita buatlah yatim dan duafa gitu. Karena kasihan tuh tetangga kita yang bapaknya enggak ketahuan mati tapi ada juga kagak, atau bapaknya ada tapi miskin, parah. Yang yatim ini punya kontrakan banyak, karena yatim dibagi. Ini nggak dibagi kan kasihan. Kita bagi, dia bukan yatim, bikin aja yatim dan duafa. Jadi bisa dibagi dia. Kan enak mintanya. Begitu, biar kita jelas. Begitu, biar kita jelas. Biar jangan tuh orang makan jadi ribet urusannya. Ribet. Itu kayak begitu. Kita harus memahami begitu. Ada orang wakaf buat santri. Kita kalau bukan santri makan haram. Emang wakafnya begitu. Tergantung niat yang wakafnya. Untuk apa? Supaya kita tidak menyalahi peruntukan. Ada orang bagi-bagi buat guru gitu guru. Saya secara pribadi ada beberapa kaum muslimin itu nitip duit sama saya kalau ketemu puasa gitu. Ada tuh nitip duit sama kita. Ada tulisannya di amplopnya itu, orang nih zakat mal Pak Kiai untuk fakir miskin. Fakir miskin. Karena ada tulisannya untuk fakir miskin, supaya kita tidak salah di agama, kita beliin amplop. Saya tulis saja di amplopnya tuh khusus fakir miskin. Jadi kitanya bingung. Kalau kita bikin acara, teman-teman kita datang, enggak kita bagi dikata sentimen, dibagi ini duit haram bagi sebagian orang. Maka saya tulisin aja di amplopnya khusus fakir miskin. Kalau dia kaya makan duit itu jadi susah, begitu aja. Pokoknya saya mau bagi buat fakir miskin aja, terserah. Begitu. Karena kita nggak bisa melarang kawan kita datang, bahaya. Begitu. Makanya biar amanah, gitu itu doang. Kita bingung. Ini duitnya ada tulisannya fakir miskin, dia fakir miskin. Nah, pokoknya yang merasa fakir miskin makan dah. Kalau enggak ya jangan. Kasih orang, dosa. Itu begitu. Supaya sayanya selamat secara agamanya, diamanati gitu. Ada tuh orang kadang suka begitu, saya tahu, biar kita nggak salah dalam agamanya. Karena bahayanya sedikit juga ketulangan tuh nyangkut. Ini kita harus benar, begitu, harus benar.
Begitu. Ini zakat fitrah, numpuk tuh beras di kantor kelurahan, banyak sampai lebaran lewat belum dibagi juga. Mau bagaimana? Orang liburan pulang kampung juga. Nah, tadinya minta beras dibagi. Regulator namanya. Biar kita jangan sampai salah dalam agama. Nyangkut jadi penyakit, jadi ini, jadi itu. Repot di badan. Kalau udah sakit nanti ngobatinnya jutaan. Rugi kita. Makannya enggak berapa duit tuh. Makannya 50.000, 100.000 umpamanya, 200.000 makannya kita. Tapi kalau udah sakit, masuk rumah sakit, baru pendaftarannya udah gede, belum buat operasi, mahal, jadi rugi kita. Maka kehati-hatian tuh perlu. Kata Imam Ghazali ngaji malam hari ini, ammal ma'lumu fadhahirun, adapun harta yang jelas halalnya, yang sudah dimaklumi halalnya, itu udah jelas, enggak perlu dijabarin. Begitu yang halal-halal. Begitu juga harta yang haram, jelas bener-bener haram. Kayak daging babi, kayak anjing, ini nih namanya jelas-jelas haram. Ini udah jelas, udah zahir, enggak perlu dijabar-jabarin. Kata Imam Ghazali, yang ini nih yang jelas begitu, seperti yang jual beli atau didapat dari mas kawin, apa dari upah kerja kita, ataukah orang kasih sedekah sama kita, atau dari wasiat, atau apa aja yang jelas-jelas. Nah, malam hari ini ngaji yang remeng-remeng. Inilah materi kita. Kan yang remeng-remeng. Remeng-remeng nih syubhat. Syubhat. Bisa halal, bisa haram. Begitu. Yang mana nih? Wa ammal madnunu bi alamatin fahuwa malus sultan wa umalihi. Adapun harta yang diduga kuat, bukan ragu-ragu, punya dugaan enggak beres, itu banyak. Dugaan halal, dugaan haram. Jadi kita jangan main ambil-ambil aja. Begitu maksud Imam Ghazali. Karena dampak buruknya repot kalau mau ambil-ambil aja. Mana harta dari penguasa, begitu, termasuk bawahan-bawahannya dah. Tuh kalau kita dibagi pikirin dulu, ini bantuan buat sampean, begitu. Karena sampean dulu bantu saya, jadi saya bagi. Padahal duitnya duit baznas macamnya. Begitu. Kan curiga juga ya kan, begitu. Jadi ini harta ini yang mana? Kita ini bantuan penguasa, ini harus jelas. Ini bantuan pribadi apa bantuan dari negara, harus jelas. Jangan ampe ini dari kocek pribadi apa dari negara, itu harus jelas. Kita nggak tahu, udah deh nggak apa-apa, embat aja. Jangan, dampak buruknya repot. Begitu, harus jelas. Makanya kalaulah kita jadi panitia apa ya, kurban begitu, panitia kurban, kita dikasih sapi gitu oleh penguasa. Ini ditanya, Pak mau nanya nih, karena kaitan saya dengan motongnya ini Pak, gimana? Ini nih sapi yang Bapak kasih ini, kalau boleh saya nanya, dari duit kantong Bapak apa dari kas negara? Lu pengen tahu aja? Bukan Pak, nih motongnya ini niatnya ini loh.
Karena bakal sayanya ikut dosa kalau nggak jelas. Kalau bapak nih dari kantong sendiri, dari usaha bapak, lalu beli sapi ngasih sama saya potong, hadhihi udhiyatu fulan bin fulan, saya ini kambing, ini sapi, korbannya Pak Anu bin Anu, jelas. Tapi kalau dari kas negara, kas daerah gitu, ini potongnya atas nama Pak Wali, Pak Gubernur, Pak Presiden, dan rakyatnya, karena duitnya hasil pengumpulan dari rakyat. Ini motongnya. Nabi begitu, ini kurbannya Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad. Kalau dari kas negara begitu, ini kurbannya presiden dan masyarakat di negara. Begitu satu sapi itu cara motongnya, karena duitnya duit bersama, duit masyarakat. Itu begitu, biar kita nggak salah, nantinya salah. Begitu, harus jelas. Kalau ini Pak Wali, ini korban dari Pak Wali Kota dan masyarakat Muslim semana. Ya, kita mana nih? Tangsel, Tangsel. Kalau Jakarta, kalau Indonesia begitu. Karena ini pengambilannya dari mana? Harus jelas bantuan nih, biar kita kagak salah nerima bantuan. Begitu, biar kita jelas. Begitu. Udah lu jangan nanya, kalau kagak nih gua kasih masjid sebelah nih, ya nggak apa-apa. Wong saya mau amanat kok. Begitu, bukan pak banyak-banyak kambingnya. Ya saya namanya amanat, saya regulator doang dari si fulan, ya saya bagi lagi. Begitu. Namanya biar kita nih nggak salah. Begitu. Begitu. Jadi ada orang bagi duit sama kita. Ini tanggal bukan tanggal waktunya bagi duit. Oh ini tanggal 1 gajian, bagi. Oh iya, ini dari gajian. Kalau nggak jelas, nah, ini harus hati-hati. Ini duit apa? Begitu. Jangan udah yang penting duit, dah mau duit setan kek, duit jin kek, duit mamadi kek, nggak boleh begitu muslim. Karena nyangkut sama ibadah kita. Nantinya kalau ibadah kita acak-acakan, usaha kita jadi acak-acakan, gara-gara begitu, rugi kita, rugi, jadi bahaya. Bahaya. Orang ketulangan nggak perlu gede-gede, kecil, sakit, apalagi segede gini, udah repot. Ini kita harus pahami, kata Imam Ghazali. Begitu, Imam Ghazali begitu. Begitu. Kenapa jangan sampai kita bakal bermasalah? Begitu. Kalau kemudian kita dibagi halal apa haram, begitu dibagi nih. Kalau kita termasuk orang fakir yang berhak disantuni, bolehlah kita ngambil itu. Kalau kita enggak boleh. Ada namanya raskin, beras untuk orang miskin, kita ngambil aja. Padahal kita enggak miskin. Kalau nanti kita jadi susah usahanya, salah kita. Begitu. Udah yang penting beras, enggak begitu agama. Kita harus hati-hati. Uang kita tanggung jawabnya bukan di dunia doang, di akhirat. Ini yang jadi repot. Hidup tuh harus kita pahami. Bahaya di agama ini. Bahaya. Kan orang banyak ngeluh, dia usahanya payah morat-marit. Orang banyak mengeluh, dia anaknya bengal karena narkoba segala macam. Jangan langsung nyalain Allah. Dikasih empan apa? Empan ya. Dikasih makan apa?
Dari mana ini sumbernya? Ini berpengaruh pada kehidupan kita. Kita kan suka mengeluh, kenapa saya udah ke masjid kena narkoba, kena ini. Kita pikirin, jangan nyalain Allah. Salah kita di mana? Ada enggak makanan yang enggak beres yang kita kasih makan? Kita pikirin yang beres-beres saja. Begitu, yang enggak beres enggak usah gitu. Buat anak kita. Orang dulu hebat. Zaman dulu kan masih banyak layar tancap. Mungkin sama aja Pondok Karya juga zaman dulu ya kan. Layar tancap, ada telur asin, kacang ya kan. Oh lepet, ada lepet. Kayaknya orang dulu ini tahu ini. Ya, begitu saudara. Begitu. Dia ada judi, koprok namanya. Judi, ada sintir apalah namanya. Nah, dia ada berduit tuh dari menang karena dia jago mainnya, menang. Enggak dibawa pulang. Udah habisin sama teman-temannya. Jangan, saya nggak mau anak-anak saya. Orang dulu masih ada mikir-mikir kayak begitu. Karena ngeri dampak buruk pada kehidupan. Dampak buruknya. Kan kita kadang suka mengeluh, nih kenapa ini? Ada masalah apa bisnis saya nih habis-habisan ini. Kita pikirin, ada nggak masalah kita dengan Allah? Karena Islam tuh mengajarkan kita secukupnya aja. Kemarin udah ngaji tuh. Kalau kita makan ala kadarnya, katanya Imam Ghazali kan udah tuh kemarin tuh ngaji. Mana lagi orang yang nggak punya usaha lain kecuali dari usaha haram. Zaman dulu, apalagi yang tinggalnya di tanah kusir tuh. Zaman dulu itu kalau ada Cina mati, dia kuli nangis biar dibagi duit. Saya nggak paham nih saudara-saudara nih, begitu yang ngaji nih, bapak-bapak nih. Bapak-bapak ini kalau saya boleh nanya, pernah nggak lihat Cina nangis? Hah? Oh enggak gitu. Saya sih belum pernah. Begitu, timbang lihat Cina doang kok nangis ya kan. Biasa aja lihat Cina, enggak perlu nangis. Karena jadi saudara, itu di tanah kusir tuh, di blok sebelah mari dekat Kali Pesanggaran tuh kuburan Cina. Tuh kalau nguburin ikut nangis bagi duit. Kalau kita meratap namanya, bantu meratap. Kadang pura-pura dikasih bawang ininya. Biar apa? Biar kau air mata. Lumayan duitnya. Ini namanya duit hasil haram. Begitu duitnya. Kuli meratap. Kuli. Sampai sekarang Cina, ini ada Cina nangis. Saudara ikut gegerungan aja di situ bagi duit. Girang banget. Orang Cina begitu. Begitu. Kayak begitu. Ini repot nih yang kayak begini nih. Begitu. Atau orang usahanya murni, pure, dagang arak. Begitu. Pure itu doang, nggak punya yang lain. Jadi nggak ada harta halalnya. Yang kayak begini nih kita ambilnya dibagi dia. Sulit. Kecuali dia usaha dua. Begitu, dagang arak juga punya kontrakan juga, banyak kontrakannya. Begitu, dia bagi duit, mungkin dari kontrakan, mungkin dari dagang arak. Itu belum jelas. Yang kayak begini masih boleh, namanya syubhat. Begitu, syubhat, namanya syubhat. Begitu kata Imam Ghazali. Atau orang cuman rentenir doang, rentenir aja, rentenir, ngerente. Nah ini nih murni usahanya itu mulu, usahanya. Jadi yang haram murni. Atau orang usahanya ngerampok mulu. Begitu. Kita dibagi sama dia. Ini jam Rolex lagi. Ini buat lu aja, lumayan juga. Jangan ditanya, bang dari mana ini?
ini saya ngerampok, paling nggak biar saya bersih dah bagi ente tad sama ustadznya begitu. Nggak apa-apa. Ya, nggak boleh, nggak boleh, haram. Jangan diakal-akalin. Dulu ada kasus di India, Muallim Syafi'i Hadzami rahimahullah rahmatullah berat menceritakan pada kajian ini kasus di India. Dulu kata beliau, di India ada orang kurang berpunya. Jadi pas pulang sholat Jumat itu masakan bininya tuh ya Allah serebeng aja di hidungnya. Ini lumayan nih opor, ini opor. Jadi masuk di hidungnya, nikmat. Ditanya sama bininya pulang Jumatan, ini opor dari mana ini? Anak kita ngambil ayam tetangga. Kata bininya, minta dimasak. Kata dia nih, haram nih, haram ini, ayam dapat nyolong. Cuman masalahnya tuh bau bumbu nih nyelekit banget di hidung. Masakannya ini menggoda selera, menggoda. Jadi sambil haram-haram dia mikir otaknya, saya mau tanya, tuh bumbu dari mana mah? Bumbu, kata dia, bumbunya. Kata bininya, kalau bumbu sih kita punya, kalau begitu saya kuahnya aja. Kata dia, iya bumbunya aja, kuahnya aja. Jangan ntar kalau udah matang, kuahnya aja. Bener nih bumbu kita punya, iya kita punya. Begitu. Kalau begitu saya kuahnya aja, jadi bumbunya aja, ayamnya enggak haram. Iya, jangan. Jadi duduklah tuh di meja makan, begitu, duduk, dituangin tuh sama bininya, tuh kuahnya, jatuh paha ayam di piring, jatuh paha ayamnya jatuh di piring. Dia mikir, kata dia, ini waduh paha jatuh lagi. Saya mau tanya, sengaja apa kagak? Begitu kata dia. Iya, sengaja kagak? Kata itu bininya, kagak bang, saya kan uang ini saya udah jaga sama sendok. Kalau begitu lu kotoh, barang temuan halal. Ini namanya ngakal-ngakalin namanya. Gitu, ada aja jawabannya, lu kotoh lah, barang nemu. Begitu kata dia. Ini namanya ngakal-ngakalin. Jangan. Kalau gimana? Iya gitu kata dia. Belum jelasin lu kotoh. Ini namanya ngakal-ngakalin. Begitu. Ini nggak bener ini, nggak bener. Begitu. Termasuk daripada alat-alat musik yang dilarang. Dalam madzhab Syafi'i ini alat musik kan banyak dilarang. Kecuali rebana, duf, rebana ketimpring kata orang. Itu zaman nabinya ada. Begitu. Zaman nabinya. Larang. Kata Imam Ghazali, bila Anda yakin 90% harta orang itu haram, maka yang Anda ambil dari tangan dia, meskipun kayaknya yang dibagi sama gua barang halal dari kontrakannya, kayaknya, tapi usahanya nggak ada lagi, cuman barang haram, yang kita ambil haram juga, jangan begitu, jangan. Tuh, Imam Ghazali ngajarinnya, nggak usah dah, jangan, bahaya begitu. Bahasa beliau ini jadi repot nantinya. Begitu. Orang yang nggak punya usaha kecuali usahanya ngerampok, yang dia bagi sama kita, kita bisa duga mungkin ini dari warisan dia dari babanya.
Ada kemungkinan, cuman kecil. Jangan repot, nggak usah. Udah bang, buat yang lain aja. Begitu. Sebab nanti di neraka repot di akhirat. Dia bakal narik kita. Begitu, narik kita. Boro di akhirat, di dunia korupsi, kita dibagi, masuk juga kita. Nyolong kagak kita, dibagi. Kan bininya ibu rumah tangga, bininya masuk juga. Padahal nggak ngapa-ngapa bininya, keseret aja. Itu di dunia, apalagi di akhirat. Repot. Kita orang jangan asal, jangan kendala begitu. Gitu. Kenapa tuh jangan? Karena kebanyakan harta itu dalam dugaan kuat kita barang haram. Enggak usah ambil. Sebagai bentuk wara'i, hati-hati di dalam kita beragama ini. Bahaya. Termasuk mana yang haram yang jangan diambil daripada harta wakaf di luar aturan wakaf. Ini harta wakaf buat fakir miskin. Kita bukan orang fakir miskin, ambil haram, nggak boleh. Jadi repot. Wakafnya buat fakir miskin, kita ambil, dosa. Bukan peruntukannya. Orang tanah aja begitu tuh, aspal tuh, aspal jalan, namanya bina marga, dinasnya. Ada namanya jembatan, ini dinas pengairan dan jembatan. Lebih tuh aspal kita aspal juga nih jembatan. Korupsi, padahal kita sedekah karena menyalahi peruntukan. Makanya kadang ada jembatan itu lama sampai rusak tuh jembatan, belum dibener-benerin. Dalam aturan pemerintah tuh biasanya 100 meter dari kali itu urusan PU jembatan. Makanya kadang ini mau bagus, ini belum mulu. Ada ini udah bagus, ini belum, karena beda-beda. Beda pengaturan, beda-beda. Jadi kalau ada wakaf, tergantung wakafnya untuk apa. Kita makan, bahaya. Bahaya. Begitu, bahaya. Begitu. Harus jelas. Harus jelas. Begitu. Kalau kita mau santunan yatim gitu ya kan, santunan yatim, kita buatlah yatim dan duafa gitu. Karena kasihan tuh tetangga kita yang bapaknya enggak ketahuan mati tapi ada juga kagak, atau bapaknya ada tapi miskin, parah. Yang yatim ini punya kontrakan banyak, karena yatim dibagi, ini enggak dibagi kan kasihan. Kita bagi, dia bukan yatim, bikin aja yatim dan duafa, jadi bisa dibagi dia, kan enak mintanya. Begitu, biar kita jelas. Begitu, biar kita jelas. Biar jangan tuh orang makan jadi ribet urusannya. Ribet. Itu kayak begitu. Kita harus memahami. Begitu. Ada orang wakaf buat santri. Kita kalau bukan santri makan haram. Emang wakafnya begitu. Tergantung niat yang wakafnya. Untuk apa? Supaya kita tidak menyalahi peruntukan. Ada orang bagi-bagi buat guru gitu, guru. Saya secara pribadi ada beberapa kaum muslimin itu nitip duit sama saya,
kalau ketemu puasa gitu, ada tuh nitip duit sama kita, ada tulisannya di amplopnya itu, orang nih zakat mal Pak Kiai untuk fakir miskin. Fakir miskin, karena ada tulisannya untuk fakir miskin, supaya kita tidak salah di agama, kita beliin amplop. Saya tulis saja di amplopnya tuh khusus fakir miskin. Jadi kitanya bingung, kalau kita bikin acara teman-teman kita datang, enggak kita bagi dikata sentimen, dibagi ini duit haram bagi sebagian orang, maka saya tulisin aja di amplopnya khusus fakir miskin. Kalau dia kayak makan duit itu jadi susah, begitu aja. Pokoknya saya mau bagi buat fakir miskin aja, terserah, begitu. Karena kita nggak bisa melarang kawan kita datang, bahaya, begitu. Makanya biar amanah, gitu itu doang. Kita bingung, ini duitnya ada tulisannya fakir miskin, dia fakir miskin. Nah, pokoknya yang merasa fakir miskin makan dah. Kalau enggak ya jangan, kasih orang, dosa gitu. Itu begitu, supaya sayanya selamat secara agamanya, diamanati gitu. Ada tuh orang kadang suka begitu, saya tahu, biar kita nggak salah dalam agamanya. Karena bahayanya sedikit juga ketulangan tuh nyangkut. Ini kita harus benar, begitu, harus benar, begitu. Ini zakat fitrah, numpuk tuh beras di kantor kelurahan banyak, sampai lebaran lewat belum dibagi juga. Mau bagaimana? Orang liburan pulang kampung juga. Nah, tadinya minta beras dibagi. Regulator namanya. Biar kita jangan sampai salah dalam agama. Nyangkut jadi penyakit, jadi ini, jadi itu. Repot di badan. Kalau udah sakit, nanti ngobatinnya jutaan. Rugi kita. Makannya enggak berapa duit tuh. Makannya 50.000, 100.000 umpamanya, 200.000 makannya kita. Tapi kalau udah sakit, masuk rumah sakit, baru pendaftarannya udah gede, belum buat operasi, mahal, jadi rugi kita. Maka kehati-hatian tuh perlu. Kata Imam Ghazali, siapa orang yang tidak sibuk dengan belajar fikih, lalu kemudian dia ambil wakaf untuk orang yang belajar fikih, kita ambil, haram. Kalau wakafnya untuk belajar fikih, orang dulu begitu. Tergantung wakafnya untuk apa kalau wakaf, atau pemberiannya untuk apa. Ini yang penting, jangan kita bilang yang penting duit, jangan. Kita harus jelas supaya kita tidak salah di dalam agama kita, begitu. Jangan sampai kita memakan barang yang bukan hak kita. Begitu juga ada orang, ada wakaf zaman dulu buat kaum sufi. Jadi orang tuh demennya zikir, dikasih nih buat makan wiridnya dia, dan ente wirid aja. Kalau kita kagak wirid, nggak boleh. Bahaya. Artinya bukan kita, hak kita. Ini yang kemudian menjadi repot adanya. Maka kata Imam Ghazali, apa yang Anda ambil ketika ada orang wakaf buat kaum sufi umpamanya, kita bukan sufi, maka itu haram karena memakan yang bukan haknya. Kata Imam Ghazali, banyak sebetulnya menerangkan harta-harta kayak begini. Kalau mau dijelasin, ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan perut kita ini kudu dijaga.
Jangan sampai masuk ke dalam perut kita barang-barang yang haram. Yang halal aja. Begitu, yang halal aja. Kelihatannya enak, kena KPK lagi. Kan repot. Ibarat pejabat. Dah yang normal-normal saja. Jangan maksain diri. Pokoknya rumus muslim yang orang punya suatu saat kita punya. Gitu aja. Jangan ilangin di pikiran kita kayak begitu sebagai bentuk optimis. Tapi pengen buru-buru mau jangan. Sebab pisang pengen buru-buru matang di karbit ya namanya ya, bentet, nggak bagus. Kita kalau pengen buru-buru bakal jadi bentet, penyakit banyak, jadi macem-macem penyakit, akhirnya repot di kita. Itu kayak begitu. Maka kata Imam Ghazali, jaga tuh perut kita dari hal-hal yang diharamkan, makanan yang haram, dari cara-cara haram. Kita jangan, yang penting asal duit, jangan. Bahaya. Kalau buat makan insya Allah serendah-rendahnya muslim ada. Yang penting buat makan, ukuran makan kita. Ini yang bikin puyeng ini karena kita pengennya kayak orang-orang, tapi kerja kita nggak kayak orang-orang. Orang-orang masih sibuk, kerja kita tidur. Pengennya begitu. Kita pengennya kongres. Apa kongres? Kongko-kongko ora beres. Kongko-kongko ora beres. Nggak jelas. Mau ngapain? Banyak yang bisa dikerjain, gak usah gengsi. Banyak. Cuman kita nggak mau cara-cara. Maka kita harus bisa. Jangan asal dalam hidup. Sebab apa? Mencari harta yang halal itu, kata Imam Ghazali, hukumnya wajib bagi tiap muslim. Wajib hukumnya. Yang halal. Yang haram repot. Bocah aja nih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah cucunya namanya Sayyidina Hasan, ya umur 5 tahun bocah, ngambil titipan zakat. Kan kurma zakat ditaruh di rumah Nabi, bocah main ambil aja, namanya nggak ngerti, belum keburu diberesin, dilihat sama Nabi lagi ngunyah kurma, dicekek lehernya sama Nabi. Kata Nabi, biar keluar. Saking apa? Bahaya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an, dari karyawannya, pernah satu hari dia minum susu. Dia nggak nanya, biasanya menanya dari mana. Ini enggak. Dia nanya sama dia punya budaknya, dari mana ini? Begitu. Ini hasil dari begini, jual barang basi. Saya bilang bagus. Langsung Abu Bakar tangannya dicolok-colok di dia punya mulut, dimuntahin. Begitulah orang-orang dulu, demi supaya jangan sampai barang haram masuk di dalam dia punya perut, bahaya. Padahal Sayyidina Hasan bocah, dosa juga enggak bocah, tapi Nabi jaga, bahaya. Begitu. Ini penting. Kita ada ahlul bait, habaib datang, habaib nggak boleh makan zakat. Maka ada habib datang, jangan kasih dari kantong zakat, sian dosa. Penyebabnya kita dikasih sama kita. Jangan juga kejam, biblu haram minta zakat, haram, kan kasihan juga, bikin kecewa. Bagi aja, jangan dari dana zakat kita,
Kita ada dana zakat berapa, 1 juta atau 2,5 juta, karena duitnya 100 juta. Kalau 100 juta kan 2,5%-nya 2,5 juta. Dia minta, jangan kata kasih dari bagian zakat ini, jangan, bakalan jadi dosa, nggak boleh begitu. Kata Nabi, innama hadhis shadaqat innama hiya min awsakhin nas fa innaha la tahillu li Muhammad wala li ali Muhammad. Ini zakat kotoran, enggak halal bagi Nabi Muhammad dan ahlul baitnya. Maka kita jangan kasih zakat. Kalau enggak ada lagi adanya zakat, bagaimana? Kata dia enggak apa-apa. Ya udah, urusan dia begitu. Kita sampaikan agar supaya enggak salah di dalam agamanya. Ala kulli hal, betapa penting kita menjaga perut kita daripada yang haram, sebab yang menyebabkan orang masuk neraka gara-gara kurang telaten mana halal mana haram. Kalau pengen panjang, kata Imam Ghazali, Anda silakan baca di kitab Ihya Ulumuddin pada judul bab mana-mana yang syubhat, mana-mana yang halal, mana-mana yang haram. Kami jabarkan panjang lebar, tapi kitab Bidayatul Hidayah ini sebagai kitab dasar, tidak banyak garis besarnya saja. Kurang lebih demikian ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam. Baik. Waalaikumsalam. Ada kebiasaan di kampung kita atau di misalnya misalkan begini, ada pepohonan atau ada buah atau ada daun-daunan yang kita ambil tanpa izin, tapi sebetulnya itu nggak apa-apa. Nah, ini bagaimana nih? Yang kedua, sebaliknya, masyarakat kita itu sering banget orang-orang yang statusnya single atau janda itu nikah tanpa wali, mengatakan, ada yang mengatakan sah gitu, seorang janda boleh menikahkan sendiri. Iya, baik. Kalau sesuatu barang itu dimaklumi keridhaan daripada si pemiliknya, maka itu namanya jelas halalnya, enggak apa-apa kalau dimaklumi keridhaannya. Seperti adat di daerah-daerah itu, ada kecapi jatuh, itu yang jatuh boleh diambil, begitu, boleh, itu halal, emang adatnya begitu. Itu namanya ulima ridahu, itu nyata halalnya karena udah dimaklumi ridho yang punyanya. Ada yang enggak, barangkali duren jatuhan, emang juga yang enak yang jatuh, ini jatuh nih, enggak juga, nemu nih, bahaya, begitu. Jadi dilihat saja, bila adatnya itu diketahui keridhaan orang terkait sesuatu, maka enggak apa-apa untuk kita ambil, kita makan. Bila kita tidak adat di situ, maka jadi haram. Itu begitu hukumnya. Jadi tinggal diketahui ulima ridahu amla, diketahui keridhaan dia atau tidak. Kalau diketahui enggak apa-apa, kalau ridho, kurang lebih demikian. Wallahu alam. Kemudian itu bagaimana ada janda menikah tanpa wali? Begini, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah pernikahan tanpa ada wali dan 2 saksi yang adil. Artinya pernikahan itu enggak sah bila kemudian tanpa ada wali. Begitu. Bagaimana ini janda
atau gadis, mau janda mau gadis, di dalam madhab Syafi'i tidak kasih menikah tanpa ada wali. Bagaimana ada orang janda menikah tanpa wali? Dengan alasan boleh, mungkin mengikuti madhab Abu Hanifah, tapi harus utuh. Kalau enggak utuh bahaya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada surat Al-Baqarah, at-talaqu marratan. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Fa in talaqaha ba'du fala tahillu lahu hatta tankiha zaujan ghairah. Karena bahasa Al-Qur'annya menggunakan kata hatta tankiha, sehingga menikah si perempuan itu menikah. Maka kata Abu Hanifah, bila janda boleh saja dia menikahkan dirinya dinikahkan. Saya nikahkan diri saya kepada engkau dengan mas kawin sekian. Abu Hanifah. Namun tidak itu doang aturannya, ada terus wajib bikin pesta. Kalau nggak pesta bakal zina dia. Sebetulnya ulama sama kayaknya, karena pestanya wajib. Jadi abis tuh nikah tuh jangan tidur dulu, pesta dulu besar, undang semua masyarakat bahwa dia telah nikah. Sebetulnya sama, bahkan lebih berat. Ngundang orang banyak kan repot ya kan. Begitu, mendingan pakai wali. Mau ngapain? Gitu kan, nikah pengen cari berkah, tujuannya berkah, mau surga mau senang-senang kan begitu. Kalau dia mau surga, dia harus ikuti aturan. Melihat madhab Abu Hanifah ini ringan tanpa perlu wali kalau janda, tapi ada terusannya begitu. Jangan kita nih makan di warung Padang nih enak, ada terusannya, harganya jangan kayak warteg, jangan. Ini namanya nyampur adukan peraturan. Itu yang dilarang oleh agama. Ini contoh-contoh. Makan di Padang, warung Padang tuh bumbunya, ini mohon maaf bukan menjelek-jelekan warteg, bukan. Ini biar memudahkan analogi aja. Warung Padang sama warteg itu kalau ngomong bumbu kentelan mana? Kentelan warung Padang. Kalau ngomong harga murahan mana? Murahan warteg. Yang kita mau tanya, kita pengen makannya di warung Padang tapi harganya kayak warteg, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Kenapa? Bumbunya beda. Kenapa? Bukan paketnya. Kudu sepaket. Kalau makan di warung Padang, paket harganya warung Padang. Kalau makan di warteg, paket bumbunya ya warteg. Jangan dicampur adukan. Begitu. Jangan nih Abu Hanifah nih ringan nih, nikah nih tanpa wali, jangan itunya doang gitu. Tuh namanya makan di warung Padang harga warteg. Terusin aturannya, karena aturannya panjang aturannya. Jadi sepaket. Kalau nanti kalau main comot-comot di akhirat repot. Kata Abu Hanifah, emang sih gua sih kagak pakai wali jadi, cuman lu kagak pakai pesta besar, kagak bisa. Kata Imam Syafi'i, emang sih gua kagak wajibin pesta, tapi nikah lu kagak pakai wali, ini nggak bener. Lalu kita ikut siapa? Kalau nggak ikut ulama, ikut ubaru, maka nggak segampang itu. Jadi harus diikuti, gitu. Silakan dibaca kitab namanya Kanzud Daqaiq, kitab fikih daripada Hanafi
yang kecil-kecil, atau Al-Mabsut Imam Sarkhasi yang lumayan besar itu, sampai 15 jilidan segede Quran itu, fikih Hanafi harus utuh begitu. Enggak boleh kita main comot-comot karena bakal bahaya gitu kalau main comot-comot. Jadi harus utuh aturan-aturan Hanafinya begitu. Karena perselisihan pendapat ini muncul daripada kalimat Quran hatta tankiha. Inilah kemudian menjadi perbedaan pandangan daripada ulama mujtahid. Tapi saran saya, kenapa sih nggak mau pakai bapak? Kan yang ngelahirin bapak, yang nyekolahin bapaknya, yang ngegedein bapaknya. Kita kalau jadi bapak digituin tuh, kita setuju apa kagak? Kagak. Anak apa kata kita? Kata kita nih babanya tuh si janda ini, kita babanya. Anak apa tuh kira-kira? Hah? Kita setuju nggak? Enggak. Nih anak tuh main nikah-nikah aja nggak pakai bilang sama kita. Namanya anak apa ini? Lo duraka. Lah kita nikah mau nyari berkah, mau nyari duraka. Itu yang harus dipikirin tuh. Kami tuh banyak orang yang datang ngomongin begitu tuh, Pak, saya ini mau nikah, bapakmu ada di mana? Kalimantan. Panggil begitu, panggil lah kalau mau nikah gitu. Si Anu bisa, si Anu aja, jangan sama saya. Mau ngapain? Lu mau jeblosin saya ke neraka, dosa saya aja banyak. Mau ngapa? Begitu. Kalau lengkap, dah kita ikut. Orang yang nikahin babanya kita ngaturin doa, kan begitu. Apa-apa, yang penting benar. Begitu. Jangan kita nasihati kalau ada kebetulan begitu, nasihati. Nggak benar. Kalau saya ngantongin HP ada jawaban, karena jangan-jangan orang satu ini abang kita yang nanya ini. Ada 2 orang barusan tadi sore ada yang nanya. Tengah 6 saya bikin voice note, ini jawabannya nih, kitabnya saya kasih voice note. Kalau ada voice note saya suarain, ini yang saya omongin. ini begitu gitu. Ada orang nanya, tapi ini orang Jakarta Barat masalah yang nanya kasusnya itu begitu. Ala kulli hal, jangan kita arahin kalau kawan kita tuh orang, jangan begini po, jangan, nggak bener ini empo, ini biar berkah rumah tangganya, pen berkah pen kagak gitu. Kita harus nasihatin, kasihan. Nggak boleh sembarangan dalam agama, nggak boleh. Itu begitu. Madhab lain tuh bikin pesta tuh wajib. Aulim walau bisyatin, buatlah walimah habis pesta sebelum tidur, walaupun 1 ekor kambing. Undang orang, semua orang begitu. Itu wajib bikin walimahnya nih. Wajib. Kalau madhab kita sunat begitu. Itu begitu, kurang lebih demikian yang saya mampu jawab. Jadi disampaikan aja bang kepada itu orang, jangan kita, kalau kita orang jangan bahaya. Kurang lebih demikian, wallahu a'lam. Sudah baik, ada pengumuman. Baik, Waalaikumsalam.